Ilmu itu nggak akan dimiliki, didapatkan oleh orang yang males-malesan dan orang yang tekadnya nggak kuat, yang tekadnya lemah. Nah ini yang harus kita cari nih pas mondok. Setelah menertibkan waktu, kita paksa diri kita melakukan agenda yang telah kita rancang. Kemudian setelah dipaksa, maka nanti ketika ini berjalan dengan istiqomah, muncullah yang namanya keberkahan waktu. Nah ini yang mau kita cari teman-teman. Gimana orang itu kalau sudah dapat keberkahan waktu, sama-sama 24 jam. Sama kita, ulama 24 jam, waktunya sama kita juga 24 jam seharinya sama. Tapi kenapa kalau ulama 24 jam itu isinya banyak sekali hal yang bermanfaat, kenapa kita kurang rasanya? Itu karena beliau sudah muncul namanya barokatul wakti. Barokatul wakti husnul amal kalau sudah muncul. Jadi teman-teman penting sekali untuk mendisiplinkan kita melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif. Kegiatan kita rutin harian itu dilakukan secara istiqomah. Nanti kalau sudah istiqomah muncul yang namanya keberkahan waktu. Saya mau cerita sedikit, dari tadi kan ada ceritanya. Saya cerita di dalam kitab Tibyan. Ini beberapa kali juga sudah saya sampaikan. Seringkali saya ceritakan. Dalam kitab Tibyan itu diceritakan di sana tentang wazifahnya para ulama dalam menghatamkan Quran. Ada ulama itu yang 2 bulan hatam sekali, berarti satu harinya deresnya setengah juz. Ada yang ulama setiap bulan hatam 1 kali, berarti 1 hari 1 juz. Ada yang 15 hari hatam sekali, berarti 1 hari 2 juz. Yang paling banyak ulama itu punya wazifah seminggu hatam 1 kali, yang paling banyak. Ada yang 6 hari hatam sekali, 5 hari hatam sekali, 3 hari hatam sekali. Berarti setiap hari 10 juz. Ada yang 2 hari hatam sekali, ada yang setiap hari hatam sekali, ada yang setiap hari hatam 2 kali. Dan bahkan yang di luar nalar kita, ada para ulama yang punya wazifah setiap hari hatam 8 kali. 4 kali di pagi hari dan 4 kali di malam hari. Ini di luar nalar sudah. Khoriqul ada. Apa kemudian kita menjudge beliau kalau baca ini berarti 1 hataman 5 menit? Kan nggak mungkin kan? Pasti beliau bacanya sesuai dengan memberikan hak-haknya Al-Quran pasti. Cuman karena waktu beliau niki sudah berkah, jadi 24 jamnya niku bisa muat 8 hataman. Wazifah loh ini teman-teman. Wazifah itu bukan sekali lakukan, bukan sekali melakukan, bukan. Wazifah itu sudah kebiasaan. Setiap harinya beliau demikian. Ini berarti sudah tidak main-main. Oleh karenanya kita nggak usah muluk-muluk ya. Kalau punya tadi kita kalau membayangkan, memang penting sekali nih saya harus pingin jadi ini agar pemicu kita untuk semangat nih, penting. Tapi teman-teman penting sekali untuk menuturi, mendidik hatinya juga, bahwa kita kalau ngaji tujuannya yang penting untuk diri kita dulu, bisa ibadahnya bisa baik, untuk keluarganya dulu. Jadi bagaimana supaya teratur untuk diri kita dan keluarganya, kemudian baru bermanfaat untuk sekitarnya yang lain. Maksud saya begini, kadang-kadang orang sekarang itu karena anak-anak sekarang kan, kalau melihat semisal nih, kalau melihat contoh, saya bikin contoh yang sering kali dilihat di medsos saja ya, contoh. Siapa nih? Kalau saya di pondok Quran biasanya mencontohkannya teman-teman itu biasanya Umi, kadang-kadang kan yang sering di YouTube kan, karena Umi Hana kok ngajinya kok lancar banget gitu ya.
lancar banget. Misal contoh, karena kan kelihatan di medsos nih, tapi tuh teman-teman lihatnya suksesnya saja, nggak ingin lihat prosesnya Umi sampai seperti itu bagaimana. Nah ini contoh lagi, kita kalau di Kempek sudah nggak kekurangan contoh sebenarnya. Yai Said, wah kalau menyampaikan mauidhah itu yang mendengarkan sampai menganga, kalau itu sampai menganga, sampai ini bisa nggak otak saya nampungnya sampai seperti itu. Kita lihat beliaunya sekarang, proses belajarnya beliau tidak akan main-main, pasti penuh perjuangan. Nah kita perlu tiru perjuangannya teman-teman.